Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan la yuhad, wa syukru lahu syukran la yu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhala man shalla wa ta'abbad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man jadda fi mutaba'atihi wa ijtahada. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan, taufik dan hidayahnya, begitu juga keistiqomahan kita untuk senantiasa hadir pada pengajian rutin kita, yang semoga semua itu mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang mana kita masih membahas seputar terkait tentang hukum-hukum jenazah. Terakhir kita membahas terkait tentang beberapa pelarangan yang dilarang oleh agama kita dalam memperlakukan kuburan, yang mana pada intinya larangan-larangan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpusat atau berinti pada dua hal. Yang pertama adalah tidak bolehnya kita berlebih-lebihan terhadap kuburan. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita merendahkan atau melecehkan kuburan. Jadi dua titik itu yang menjadi pelarangan terhadap atau yang berkaitan dengan kuburan. Tidak boleh direndahkan, karena jenazah itu harus dimuliakan. Sebagaimana ketika dia masih hidup kita harus memuliakan, maka begitu juga ketika meninggal jenazah itu tetap harus dimuliakan. Maka tidak boleh kita merendahkan atau melecehkan kuburannya seperti larangan mendudukinya, menginjak-injaknya dan lain sebagainya. Kemudian pelarangan kedua adalah berpusat pada tidak bolehnya kita berlebih-lebihan terhadap memperlakukan kuburan. Maka yang menjadi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kuburan itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Misalkan dibangun di atasnya sebuah bangunan, diberikan penerangan, dipercantik sedemikian rupa, karena hal itu bisa menjadi wasilah, bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Karena kenapa? Sudah banyak hal terjadi. Kita lihat di mana-mana kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang soleh, kemudian dibangunkan di atasnya bangunan, kemudian dipercantik dan sedemikian rupa, maka itu akan menjadi destinasi wisata. Orang-orang akan sering datang ke sana. Entah apa niatnya datang ke sana. Apakah meminta-minta, apakah menyembah kuburan tersebut atau berwasilah kepada kuburan tersebut. Nah, tentunya hal itu bisa mengantarkan, meskipun belum divonis sebagai perbuatan pelakunya adalah syirik, tapi itu bisa mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Makanya diantara hukum dalam agama Islam ada yang istilahnya saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Adalah hukum yang diambil untuk menutup jalan terhadap perbuatan yang diharamkan. Jadi hukum asalnya sebenarnya boleh, tapi demi untuk menutup
agar tidak terjadinya perbuatan yang diharamkan, agar dia tidak bisa melakukan jalan menuju jalan yang menjadi kesyirikan, maka hukumnya tersebut itu menjadi terlarang. Misalkan contoh, menjual anggur. Menjual anggur itu hukumnya halal ya. Tapi kalau yang kita ketahui bahwasanya orang ini membeli anggur ini untuk dibuat menjadi minuman khamar ya, minuman keras, maka menjual anggur kepada orang itu hukumnya menjadi haram. Ya, itu namanya dalam agama kita, dalam istilah fikih adalah saddud dzari'ah, menutup jalan agar tidak sampai perbuatan haram kepada seseorang. Ya, menjual lem, ya lem fox misalkan, itu hukumnya halal. Tapi kalau kita ketahui ada beberapa sekelompok pemuda datang membeli lem fox ya kepada kita, maka hukum menjual lem fox kepada pemuda tersebut, karena misalkan kita ketahui bahwasanya dia beli lem fox itu untuk apa? Untuk fly ya, untuk dihisap ya, mabuk. Maka menjual lem fox pada saat itu adalah hukumnya haram. Itu namanya saddud dzari'ah. Ya, makanya pelarangan membangun bangunan di atas kuburan ya, kemudian mengapurinya, mencatnya, memberikan penerangan, itu adalah untuk menutup jalan kepada kesyirikan ya. Karena betapa banyak kasus ya, kuburan yang tadinya biasa-biasa saja itu tidak didatangi oleh orang ya, tidak menjadi destinasi wisata, kemudian dibangunkan di atasnya bangunan, dihiasi dan lain sebagainya, akhirnya berubah menjadi tempat penyembah ya, tempat untuk menjadi destinasi wisata, yang hal itu orang-orang banyak ke sana untuk meminta-minta ya. Diyakini bahwasanya bisa menghilangkan mudarat, menghindari mudarat, bisa mendatangkan keberkahan, bisa memperlancar rezeki, mengabulkan hajat dan lain sebagainya. Ya, itu semua adalah perbuatan yang bisa menjuruskan kepada kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga diantara pelarangan hal yang berkaitan dengan kuburan ya, itu sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait tentang takziah, itu adalah diantara pelarangan adalah tidak menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, tidak menjadikan kuburan itu sebagai tempat peribadatan ya. Salah satunya biasanya yang paling banyak adalah datang ke kuburan khusus untuk membaca Al-Quran ya, khusus untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sudah jelas menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Fa inna syaitana yafirru minal bait minal buyutil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah ya. Perhatikan kata Nabi SAW, jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan ya. Kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat peribadatan. Jadi orang yang rumahnya kosong dari bacaan Al-Quran, kosong dari sholat-sholat sunnah, nah itu ibarat rumah yang seperti kondisinya, suasananya seperti kuburan ya. Berarti pertanda bahwasanya kubur itu bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu di masjid ataupun di rumah ya. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah ya. Itu diantara dalil mengapa para ulama itu memakruhkan ya, minimal pelarangannya itu makruh, tidak disukai, tidak dibenci membaca Al-Quran di kuburan ya, membaca Al-Quran di kuburan. Karena kenapa? Tidak ada praktek dari Nabi SAW, begitupun para sahabat, yang itu ditemukan riwayat satu pun tidak ada, ditemukan riwayat bahwasanya mereka membaca Al-Quran di kuburan ya. Seperti itu. Jadi karena kuburan itu bukan tempat peribadatan, bukan tempat peribadatan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir pada terkait tentang jenazah ya. Al-mas'alatut tasi'ah, permasalahan yang ke-9, at-ta'ziyah ya. Ta'ziyah, hukmuha wa kaifiyatuha, hukumnya dan tata cara bertakziah. Wa ta'ziyatu, apa itu takziah? Hiya tasliyatul musab
wa takwiyatuhu ala tahammuli musibatihi hiya tasliyatul musab, menggembirakan, membuat gembira, menghibur orang yang mendapati musibah dan menguatkannya agar bersabar terhadap musibah yang menimpahnya. Fatudzakkir lahul adiyah wal adhkaril warida fi wadiratis sabr wal ihtisab. Kemudian ketika kita datang bertakziah, ya. Jadi takziah itu maknanya adalah menghibur, ya, menghibur orang yang terkena musibah dan menguatkannya, ya. Kalau dalam bahasa Bugisnya ipasabarakan kita ya. Agar dia kuat dalam menghadapi musibah yang menimpahnya. Tapi dari kesini takziah itu berubah maknanya, ya. Yang kita ketahui takziah adalah sebuah acara, ya kan? Ya, mungkin pergi mana? Muka pergi takziah, ya. Artinya mau datang ke sebuah acara takziah yang itu ada ceramah, ya, ada mengaji dan lain sebagainya. Ya, padahal takziah itu aslinya adalah kita datang ke orang yang terkena musibah, kemudian kita memberikan kalimat-kalimat agar dia bersabar, agar dia kuat dalam menghadapi cobaan. Itu namanya adalah takziah. Jadi bukan semacam acara, cuman makin ke sini, dan itu mungkin sudah dipatenkan juga oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita apa itu takziah? Takziah adalah sebuah acara dalam setelah proses penguburan dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau kita datang bertakziah, maka kita menyebutkan nasihat-nasihat atau zikir-zikir yang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang keutamaan bersabar, ya. Kita menasihati, ya, memberikan wejangan kepada orang yang mendapati musibah, ya, terkait tentang keutamaan bersabar, ya, fadilah agung daripada orang yang bersabar. Dan juga kita wal ihtisab, ya, wal ihtisab, artinya kita nasihati agar bahwasanya dalam bersabar itu, dalam musibah yang menimpa kita itu, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihtisab, ya. Sebagaimana kalau sering kita dengarkan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan juga ihtisab, mengharapkan pahala, ya. Al-ihtisab ini menjadi titik perbedaan antara kita, antara orang mukmin dan juga orang kafir, ya. Ihtisab itu adalah menjadi perbedaan antara orang muslim dan orang kafir. Karena kenapa? Ya, orang mukmin mendapatkan musibah, orang kafir juga mendapatkan musibah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Ya. Kalau kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka juga orang kafir merasakan sakit sebagaimana sakit yang kalian rasakan, ya. Tapi yang menjadi perbedaan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi ketika kita merasakan sakit, mendapatkan musibah, kita mengharapkan sesuatu dari Allah, ma la yarjun, dan mereka tidak mengharapkan itu. Ya, artinya ketika kita mendapati musibah, saya terkena musibah, pasti ada harapan dalam diri kita, mudah-mudahan musibah ini sebagai penggugur dosa, mudah-mudahan musibah ini sebagai mengangkat derajat saya. Dan itu tidak ada harapan seperti itu bagi orang-orang kafir, meskipun mereka juga mendapatkan musibah. Jadi itu namanya al-ihtisab, kita mengharapkan sesuatu dari Allah apapun yang menimpa kita, ya, baik itu sesuatu yang baik, baik itu sesuatu yang buruk, semuanya kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tushra'u ta'ziyatu ahlil mayyit bima yukhaffifu anhum bin musabihim, ya. Dan disyariatkan dan disunnahkan ketika kita bertakziah kepada keluarga mayit, ya, dengan apa-apa yang itu bisa meringankan musibah mereka, ya. Kita membawa apa saja yang itu bisa meringankan keadaan mereka, atau kita memberikan ucapan-ucapan, nasihat-nasihat yang itu bisa meringankan penderitaan dari musibah yang dia rasakan, ya. Wa yahmiluhum 'ala ridha was sabr, ya. Dan sehingga mereka bisa bersabar, menahan daripada musibah yang dia rasakan.
bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, ya, bentuk ucapan nasihat kita terserah, ya. Bahasanya seperti apa terserah. Tapi kalau misalkan kita mampu memberikan nasihat-nasihat sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan ucapan bela sungkawa, ya, ucapan takziah, ya. Jadi takziah itu lawan kata daripada tahniah, ya. Kalau kita berbela sungkawa namanya takziah, tapi kalau kita turut bergembira namanya tahniah, ya. Jadi itu kalau kita mampu mengucapkan ucapan-ucapan bela sungkawa, ya, sebagaimana zikir-zikir yang diajarkan Nabi, maka itu lebih baik, ya. In kana ya'lamu, ya, kalau kita mengetahui nas-nas, ya, atau ucapan-ucapan bela sungkawa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, maka itu baik. Tapi kalau kita tidak mengetahui, ternyata ada ucapan tertentu bila mana kita berbela sungkawa, maka tidak mengapa, boleh, bahasanya bebas, yang penting itu bisa dipahami oleh orang oleh keluarga mayit, ya. Bagaimana cara kita menasihatinya terserah, yang penting sesuatu yang bisa dipahami oleh keluarga ahli mayit. Wa illa fa bima tayassara lahu minal kalamil husni alladhi yuhaqqiqul gharb, ya. Makanya ketika kita tidak mampu mengucapkan bela sungkawa sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahasanya terserah, yang memudahkan, yang penting tujuan kita bertakziah itu sudah mendapatkan, ya. Yang penting kita sudah mendapatkan tujuan daripada bertakziah. Wala yukhalifu syara', selama tidak menyelisihi syariat, ya. Jadi apapun bentuk ucapan bela sungkawa kita maka tidak masalah, ya. Misalkan sabar kedi, ya, insyaallah musibah ini akan menjadi penggugur dosa, ya, penggugur dosa insyaallah keluarga yang almarhum ini insyaallah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah mungkin yang terbaik, ya, bagi Allah, ya. Kita mungkin sayang kepada suami kita, misalkan suaminya meninggal, tapi Allah lebih sayang daripada suami kita, atau apalah ucapan-ucapan yang itu bisa membuat keluarga mayit itu terhibur, ya. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai yang itu bisa menyelisih syariat. Misalkan, ya, alhamdulillah suami kita ini sekarang insyaallah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, insyaallah ditempatkan di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh, karena kita tidak boleh menentukan secara pasti apakah orang itu masuk ke dalam surga. Tapi kita doakan, ya, insyaallah semoga keluarga suami kita ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun itu ucapan-ucapan itu namanya bentuk takziah, ya. Fa'an Usama bin Zaid qala, ya, sebagaimana dari Usama bin Zaid, beliau bersabda, beliau berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, farsalat ilaihi ihda banatihi tada'uhu wa tukhbiru, ya, maka salah seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menurut riwayat Zainab, itu menyuruh seseorang, mengirim seseorang untuk menyampaikan atau memanggil dan menyampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, anna subiyan laha au ibnan laha fil maut, bahwasanya anaknya itu meninggal dunia, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, irji ilaiha, ya, kembali kepadanya, dan kemudian kabarkan kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, ya. Bahwasanya apa yang telah Allah ambil dan apa yang Allah berikan itu semuanya adalah milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Famurha faltasbir wal tahtasib, maka perintahkan dia untuk tetap bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ungkapan, ya, salah satu ucapan kalau kita ingin bertakziah. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahwasanya segala sesuatu apa yang Allah ambil dan apa yang Allah berikan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu itu ada batas waktunya, ada ajalnya, ya. Jadi kita tidak perlu sedih berlebihan, ya, karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ajalnya, dan apa yang Allah ambil dan apa yang Allah berikan kepada kita semua itu semuanya adalah milik Allah. Jadi memang kita harus bersiap kapan saja keluarga kita diambil, ya, kapan saja keluarga kita meninggal, ya, kapan atau diri kita kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus menyiapkan diri, ya. Wa hadza min ahsanil alfadil warida fi ta'ziyah, dan inilah ucapan yang paling bagus, ya, yang ada
riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bertakziah, ya. Wayam bagi indal aza, dan sebaliknya, ya, dan selayaknya ketika orang yang bertakziah tajannubu ba'dul umuri allati intasharat bainan nas, ya, dan selayaknya kita menghindari, ya, menghindari sebagian hal-hal yang itu banyak tersebar, ya, banyak tersebar di kalangan kita, di kalangan masyarakat. Walaysa laha aslun fisyar, dan itu tidak ada asal usulnya dalam agama kita, ya. Minha, yang pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyah fi makanin khas bijalbil qarasi wal idha'ah wal qurra, ya. Berkumpul-kumpul, ya. Jadi penulis di sini menyarankan untuk kita menjauhi beberapa perkara yang itu banyak, ya, banyak dilakukan oleh masyarakat kita, dan itu tidak ada asalnya dalam agama kita. Di antaranya adalah berkumpul-kumpul untuk bertakziah, ya, di tempat tertentu, di waktu tertentu, dengan menyiapkan kursi, menyiapkan penerangan, dan menyiapkan al-qurra, ini para pengaji. Nah, ini kasusnya yang beliau sebut, ini terjadi di Mesir, ya. Di Mesir itu kalau ada orang meninggal, maka biasanya orang-orang itu sebelum meninggal dia berwasiat, ya, lakukan panggil para pengaji, dan itu pengajinya, qori'nya itu akan mengaji sehari semalam, ya. Qori'nya akan mengaji sehari semalam. Kemudian yang kedua yang mereka undang adalah orang-orang yang ahli di bidang acting menangis, ya. Jadi seakan-akan orang yang meninggal ini itu diratapi, ingin diratapi, ya. Ini asal usulnya di Mesir ini ada. Jadi saya waktu ke Mesir 2 bulan, itu kadang itu acara apa itu, mengaji sehari semalam. Kan di Mesir itu kan ahli tempatnya para qurra, para qori. Itu akan mengaji sehari semalam, kemudian ada orang-orang yang akan menangis, ya. Ternyata itu setelah ada orang yang meninggal, ya. Dan ini yang diingkari oleh beliau hafizahullah taala, berkumpul-kumpul untuk bertakziah di tempat yang tertentu, ya. Tapi kalau takziah dalam hal pengertian kita, ya, takziah dalam hal pengertian kita ini di masyarakat Indonesia, ya, memang yang menjadi problem itu di titik kalau kita menentukan takziah itu misalkan sampai di malam ketiga, sampai di malam ke-7, di hari ke-7, di malam ke-100 dan lain sebagainya, ya. Adapun kalau misalkan di hari pertama, itu kan kita tidak bisa menghindari perkumpulan, ya. Mau namanya ada orang meninggal di malam hari, besoknya pasti ramai, ya. Meninggal di pagi hari, siangnya pasti ramai. Nah, maka di kondisi seperti itu kadang kita, kalau begitu kita mengadakan takziah dalam bahasa kita, ya. Ya, kalau begitu kita adakan takziah, kita panggil penceramah, kemudian pengaji dan lain sebagainya. Maka hal itu tentunya tidak melanggar, ya. Karena yang namanya perkumpulan tidak bisa kita hindari, ya. Tidak bisa kita hindari. Maka lebih baik daripada hanya sekedar berkumpul, maka kita mengadakan takziah, kita panggil penceramah untuk nasihat bagi orang yang masih hidup, untuk mengambil pelajaran terhadap kematian yang terjadi pada hari ini, ya. Kalau di titik itu ulama kontemporer saya tidak menemukan bahwasanya itu sebuah pelarangan, ya. Kadang yang menjadi ada polemik, ya, ada perbedaan pendapat itu ketika menetapkan bahwasanya ada syariat kita itu takziah sampai malam ketiga, kemudian ada malam ke-7, kemudian ada di hari ke-100 dan lain sebagainya, ya. Apalagi kalau dianggap bahwasanya itu adalah termasuk dalam bagian syariat. Nah, di polemik itu yang menjadi pelarangan dari para ulama, ya, dari para ulama. Kemudian yang kedua, amalut ta'am, ya, hal yang perlu kita hindari terkait tentang takziah. Jadi takziah ini untuk orang yang hidup, ya, bukan untuk orang yang meninggal, ya. Tadi pembahasan kita mulai dari pembahasan pertama sampai pembahasan yang ke-8 itu bagaimana mengurusi orang yang meninggal. Adapun takziah ini adalah untuk orang yang hidup, atau keluarga yang ditinggalkan. Amalut ta'am khilala ayyamil aza min qabl ahlil mayyit li diyafatil waridina lil aza, yaitu menyiapkan makanan, ya. Menyiapkan makanan sepanjang hari bertakziah, ya, untuk dari yang min qibali ahlil mayyit, yang disiapkan oleh keluarga mayit, ya. Di mudiyafatil waridin, untuk menjamu orang-orang yang datang dalam bertakziah. Di hadis Jabir Al-Bujali, sebagaimana hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyahah.
Ya, dulu kami para sahabat, ya, ini para sahabat yang mengatakan, kami para sahabat itu menganggap bahwasanya berkumpul, ya, bahwasanya berkumpul di keluarga, di rumah keluarga mayit, dan kemudian membuat makanan itu termasuk membuat makanan setelah memakamkan, menguburkan jenazah, itu termasuk daripada niyaha, termasuk daripada ratapan, ya. Jadi para sahabat itu menganggap, ya, padahal yang kita ketahui niyaha itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk perbuatan jahiliyah. Artinya niyaha meratapi, ya, meratapi, terlalu dalam meratapi. Jadi para sahabat mengatakan, kami dulu itu berkumpul-kumpul di rumah keluarga mayit, itu termasuk niyaha, ya, berkumpul-kumpul dan membuat makanan itu termasuk niyaha, ya. Tapi makanya yang disunnahkan, dan ada pembahasannya, ya, yang disunnahkan adalah bukan keluarga mayit yang membuat makanan, tapi orang yang datang bertakziah yang disunnahkan untuk membawa makanan, ya. Karena kenapa? Keluarga mayit sudah mendapatkan musibah, kemudian direpotkan lagi untuk membuat makanan dan lain sebagainya. Nah, maka itu dalam agama kita bukan sesuatu yang manusiawi, ya, bukan sesuatu yang manusiawi. Maka yang disunnahkan adalah orang yang datang bertakziah sambil membawa makanan, ya, untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalaupun misalkan bukan makanan, apa yang bisa kita uang duka, itu tidak masalah. Ya, kalau di zaman Nabi SAW itu orang-orang yang datang bertakziah itu membawa kurma, ya, karena kurma itu kan tahan sampai 5 hari, ya, itu bisa mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan, yang tersibukkan dengan urusan musibah yang menimpahnya, maka diberikan makanan semacam kurma atau makanan-makanan yang itu bisa bertahan lama, ya. Kalau di Jawa itu mereka membawa beras, ya, membawa apel, ya, begitu makanan yang bisa bertahan tidak hanya pada hari itu juga. Kalau kita mungkin di sini semacam membawa uang duka, ya, uang duka atau amplop yang kita sisipkan kepada keluarga yang keluarga mayit. Nah, itu tidak mengapa. Hal-hal seperti itu bukan sesuatu hal yang perlu dipertentangkan, ya. Itu adalah budaya yang bagus, ya. Budaya yang bagus, tapi memang itu adalah masuk dalam syariat agama kita, bagaimana kita meringankan beban beban keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu. Jadi yang terlarang adalah jika mana keluarga mayit yang membuat makanan untuk orang-orang yang datang bertakziah, itu yang tidak diinginkan, ya. Itu yang dilarang oleh agama kita, ya. Dilarang oleh agama kita. Kecuali, ya, ada di titik penjelasan salah satu ulama kontemporer. Tapi kalau misalkan keluarga, ya, keluarga yang ditinggalkan atau keluarga yang ditimpa musibah ini, keluarga mayit lah, orang yang kaya, ya, orang yang kaya raya, dan dia tidak merasa terbebani dengan menyiapkan makanan, ya, tapi dengan niat adalah ingin memuliakan tamu yang datang, ya, ingin memuliakan tamu yang datang untuk bertakziah kepadanya, maka di titik itu sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, ya. Sebagian ulama tidak mengapa, bukan sesuatu hal yang terlarang, ya. Cuman lagi-lagi jangan dibiasakan, ya. Lagi-lagi kita memakai kaidah saddud dzari'ah, menutup jalan, ya, menutup jalan. Karena kenapa? Takutnya misalkan hal itu menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang mampu, ya. Nanti suatu ketika, suatu hari ada tetangga kita yang kurang mampu, ya, dan itu misalkan ditimpa musibah, ya, keluarganya meninggal, dan dia merasa tidak enak, ya, kalau tidak menyiapkan makanan bagi orang yang datang bertakziah, ya. Dan juga tetangga-tetangga, kadang tetangga-tetangga itu tidak sampai kepada pemikirannya sampai kepada itu, ya. Yang jelasnya dia nanti takutnya ada hal yang dikucilkan karena sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang mampu, ya. Dia nanti katakan, wah, masa itu tidak menyiapkan makanan, capek-capek dari ngantar jenazah, ya. Capek-capek ini biar air minum tidak ada juga, biar makan siang tidak ada juga. Nah, jadi menjadi hal yang dinormalisasikan. Makanya kadang kaidah saddud dzari'ah itu perlu kita pertimbangkan, ya, untuk menutup jalan yang bisa menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang, ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah tikrarut ta'ziyah, ya, mengulang-ulang takziah. Fa ba'dun nas yadhhabu ila ahlil mayyit aktsari min marrah wa yu'azzihim, ya, sebagian manusia itu
datang kepada keluarga mayit lebih banyak ya, lebih daripada sekali untuk bertakziah. Artinya bertakziah. Wal aslu an takuna ta'ziyah marratan wahidah ya. Hukum asal daripada bertakziah itu cukup satu kali ya. Hukum asal daripada bertakziah itu cukup sekali saja. Walakin idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkir wal amru bis sabr wa ridha bi qada'illah wa qudrahi wa qadrihi fala bas. Tapi kalau misalkan tujuan dia datang ya, tujuan dia sering-sering datang itu tujuannya untuk lagi-lagi mengingatkan ya, memberikan kesabaran, menasihati, ya, ridho terhadap ketentuan Allah dan Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa ya. Dan tidak mengapa. Karena memang banyak itu. Kalau misalkan mungkin di Sulawesi ini saya tidak menemukan ya. Hal ini sering terjadi di daerah Jawa ya. Saya pernah tinggal di Jawa 2 tahun, kemudian di Sunda, di daerah Sunda itu 3 tahun ya. Karena memang ada di sebagian masyarakat kita itu kalau ada keluarga yang meninggal ya, ada orang yang meninggal dan itu keluarganya kalau tidak mengadakan suatu acara namanya kenduri saya lupa istilahnya ya, tapi kalau di Sunda itu namanya ngariung, kalau di Sunda namanya ngariung, kalau di Jawa namanya kenduri kematian ya, kenduri kematian ya. Itu kalau keluarga tidak mengadakan itu kadang dicibir oleh orang-orang yang memang senang akan hal itu ya, karena misalkan karena pulangnya itu kita akan membawa nasi berkat ya, membawa makanan pulangnya kalau kita datang dari ngariung itu sampai dikucilkan karena sudah menjadi normalisasi ya, itu mengulang-ulang dia datang. Bahkan pernah terjadi ketika saya di Jogja itu kan 50-50 ya, mayoritas warga yang berpaham Muhammadiyah itu 50%, berpaham NU itu 50%. Ada satu keluarga yang meninggal, ini orang Muhammadiyah ya. Yang orang Muhammadiyah sudah dipaham ya, dia tidak akan melakukan semacam kenduri kematian di malam harinya. Tapi warga di situ yang mayoritasnya itu berkeyakinan bahwasanya ada kegiatan seperti itu, dia datang ke rumah ahli mayit sambil membawa karpet ya, pokoknya dia membawa karpet sendiri dan rombongannya itu berharap ya akan dijamu oleh keluarga. Nah, dan itu tidak diladeni oleh keluarganya karena keluarganya kan berpaham Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu tidak mengadakan hal-hal yang seperti itu. Maka setelah itu dikucilkan. Itu sempat ramai itu sampai pemerintah setempat itu datang untuk mendamaikan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita datang ke ahli mayit tanpa ada embel-embel niat-niat seperti itu, sekedar untuk menasihati, lagi-lagi maksudnya ingin menghibur keluarga mayit, tidak mengapa. Tapi kalau ada niat lain, maka itulah yang dimaksud oleh penulis di sini terlarang ya. Yang jangan itulah yang saya katakan tadi. Jadi membuat makanan dan lain sebagainya untuk mengundang orang melakukan takziah dan lain sebagainya itu jangan dinormalisasikan. Karena kenapa? Bisa jadi besok-besok ada keluarga yang tidak mampu yang itu bahkan saya pernah baca di Facebook itu ya. Jadi ada salah satu orang yang curhat terkait tentang keluarganya yang meninggal ya, dan itu ibunya sampai minjam uang di bank untuk demi acara malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Itu sampai 20 juta. Ya kan harus membuat makanan ini dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang komen, iya ternyata di daerah saya juga seperti itu, daerah saya seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengadakan itu akan dikucilkan, akan dan lain sebagainya. Ya. Dianggap bahwasanya keluarganya mati seperti kucing. Ya. Tidak didoakan. Pokoknya bagaimana kucing mati katanya tidak didoakan dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi yang maunya dia adalah ketika kita ada ritual-ritual tertentu pada proses penyelenggaraan jenazah. Nah, dan itu sudah turun temurun keyakinan seperti itu ya. Makanya beliau mengatakan wa amma in kana tikraruha li ghairi hadzal qasd fala yanbaghi ya. Makanya jika mana pengulang-ulangan bertakziah itu bukan dalam tujuan untuk mengingatkan, untuk menasihati, untuk menghibur ahlul mayit agar menerima, agar bersabar, maka tidak selayaknya. Li'adami thubuti dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam washabi, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Was sunnah ya. Dan yang disunnahkan ayya'mala aqriba al-mayyit wa jiranihi li ahli al-mayyit ta'aman. Dan yang disunnahkan adalah kerabat mayit atau tetangga-tetangganya itulah yang harus menyiapkan makanan ya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluarga Ja'far, sahabat Ja'far meninggal, beliau mengatakan isna'u ala Ja'far ta'aman, ya, buatlah untuk keluarganya Ja'far makanan, ya. Faqad atahum amrun yusgiluhum aw atahum ma yusgiluhum, karena Ja'far itu sedang menghadapi hal yang membuatnya sibuk, atau kematian, musibah yang membuatnya sehingga tersibukkan dengan hal tersebut. Makanya yang dianjurkan adalah keluarga, kerabat, ya, kerabat, bukan keluarga inti, kerabatnya, mungkin sepupunya datang membawa makanan, atau tetangga-tetangganya berinisiatif untuk membuatkan makanan kepada ahli mayit, ya, bukan yang keluarga mayit yang membuatkan makanan untuk tetangga-tetangganya, ya. Alhamdulillah semakin kesini saya lihat tradisi ini sudah semakin diterapkan, ya, sunnah ini sudah semakin diamalkan, ya. Paham orang sekarang, alhamdulillah semenjak adanya media sosial itu orang sudah semakin mengerti. Oh, ternyata yang diinginkan adalah kita tetangga berkumpul, memasak, ya, untuk keluarga mayit dan juga untuk orang-orang yang datang bertakziah, itu tidak mengapa. Ya, justru itulah yang disunnahkan, ya. Justru itulah yang disunnahkan. Wa ammal buka wal huzn 'alal mayyiti fala ba'sa bih. Ya, dan adapun menangis kemudian bersedih terhadap mayit, maka tidak mengapa, ya. Wa yahsulu fil ghalib, ya, asal jangan karena itu sesuatu hal yang sudah fitrah, ya, sesuatu hal yang sering terjadi, sesuatu hal yang normal, ya. Kalau kita menangis, ya, kita bersedih terhadap mayit, tidak mengapa, ya. Wa huwa alladzi tamlihi tabi'ati duna takalluf, asal jangan terlalu berlebih-lebihan, karena itu sesuatu yang tabiat manusia. Tabiatnya manusia ketika ada keluarganya meninggal itu bersedih, menangis, ya. Justru akan menjadi pertanyaan kalau ada orang, ya, misalkan ada istri yang suaminya meninggal, dia justru bahagia, nah, justru dia senang-senang. Nah, itu sesuatu hal yang tidak normal. Tapi kalau menangis bersedih, ya, itu tidak mengapa, ya, jangan dilarang. Kadang juga ada orang yang terlalu ekstrimnya, jangan kau menangis, nah, itu tidak mengapa. Nah, yang tidak diinginkan adalah ketika berlebih-lebihan dalam menangis, ya. Makanya beliau mengatakan faqad bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menangis, ya, ala ibnihi Ibrahim hina mata, ketika anak beliau Ibrahim, ya, itu meninggal. Anak beliau Ibrahim dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah itu meninggal. Makanya beliau mengatakan innal aina tadma, sesungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, ya. Wal qalbu yahzan, dan hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah, ya, diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi Nabi pun menangis ketika Ibrahim meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis bersedih, tapi beliau tidak mengucapkan kata-kata yang itu bisa tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lakin la yakunu dzalika ala wajhi tasakhut wal juz' wa tashaqqi, ya, tapi hal tersebut tidak disertai ketika bersedih, ketika menangis tidak disertai dengan marah-marah, ya, berkeluh kesah dan lain sebagainya, ya. Wa yahrumun nadab, ya, dan dilarang itu mengamuk, memukul-mukul, ya, wan niyaha, atau meratapi, wadarbul judud, ya, memukul-mukul pipi, wasyaqqul juyub, merobek-robek pakaian, ya. Biasanya orang kalau menangis itu, ya, dia memukul-pukul pipinya, ya, memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, dia tarik leher bajunya. Itu biasanya perempuan ini banyak, ya. Meninggal suaminya, mati sayang suamiku, apa nanti namakan anakku, dia sambil pukul-pukul pipinya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan dengan niyaha, meratapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dosa besar, ya. Orang yang niyaha, ya, ketika mendapatkan musibah itu termasuk dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqul juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-pukul pipinya, ya, merobek-robek pakaiannya, ya, kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah seperti ya wailah, ya sabura, wa celaka, wa sial maka ini, atau apapun sejenisnya. Makanya diantara ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naiha idza lam tatub qabla mautiha, orang yang niyaha, ya, jika dia tidak bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha sirbal, dan dia menggunakan pakaian min qatiran, ya, dari
besi panas, ya, dari logam yang panas. Wadara min jarab, dan ada semacam penyakit kudis, ya, penyakit nanah dalam dirinya, kemudian ditempelkan dengan pakaian yang berasal daripada api, ya, dari logam panas. Itu orang yang niyaha, ya. Karena orang niyaha, orang yang meratapi itu seakan-akan dia tidak menerima takdir, ya, menerima takdir putusan Allah Subhanahu wa taala. Woi, mati kasih suamiku, apa minanti namakan hidup anak-anakku, aduh, sial minanti hidupku dan lain sebagainya, celaka dan lain sebagainya, ya. Dan nanti malaikat bisa mengaminkan. Ya, saya kan sudah katakan di pertemuan sebelumnya, ketika ada orang yang meninggal, itu malaikat akan hadir. Malaikat akan hadir. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hadartumul mayyit," jika kalian menghadiri, ya, orang meninggal, faqulu khaira, maka ucapkan yang baik-baik saja. Fa innal malaika tu'minun, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan, ya. Makanya jangan sampai seorang istri ketika meninggal suaminya dia, "Yoi, celaka apa nanti namakan anakku, hancur nanti hidupku." Nanti malaikat mengatakan amin. Nah, celaka betulan nanti hidupnya. Ya, makanya sebatas kita bersedih, sebatas kita menangis itu tidak masalah, ya. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan, sampai merobek baju, menampar-nampar pipi, pokoknya dia meraung-raung dan lain sebagainya, mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, nanti diaminkan oleh malaikat sehingga kehidupannya benar seperti itu. Nah, makanya ucapkan yang baik-baik. Semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik kehidupanku dan lain sebagainya. Semoga Allah menempatkanku dan lain sebagainya. Cara niyaha menerima takdir Allah itu seperti itu, ya. Ya, tidak berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Jangan juga kadang ada orang, ya, misalkan ada orang tua meninggal, ya, baru-baru datang anaknya dari rantauan, menangis sih, dia peluk-peluk ini jenazah bapaknya, jangan kau kasih kena air mata, ya, jangan kau kasih kena air mata, jenazah tidak boleh. Itu adalah larangan yang tidak ada asal usulnya. Jadi kadang saya heran, kadang ada orang larangan yang ada asal usulnya, yang ada memang hadisnya itu dihantam. Tapi kadang ada larangan yang tidak ada asal usulnya, justru itu yang sering dijauhi, ya. Seperti tidak boleh katanya jenazah itu sampai terkena air mata, itu tidak boleh. Itu tidak ada asal usulnya, tidak apa-apa. Air mata itu bukan sesuatu yang najis, ya, tidak akan berdampak pada jenazah, ya, dan lain sebagainya. Dan memang ini hal-hal yang sensitif yang misalkan kalau kita bahas akan menjadi polemik di masyarakat, tapi kita harus luruskan, ya. Luruskan. Kadang ada hal-hal perbuatan memang terkait tentang jenazah itu banyak sekali perbuatan yang itu tidak ada usulnya dalam agama kita, ya, tidak ada usulnya dalam agama kita. Tapi ini bentuk kasih sayang untuk memperingatkan, ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu sesuatu hal yang sia-sia. Dan alhamdulillah kita selesai dalam pembahasan ahkamul janaiz, ya, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pada bab baru, ya, yaitu kitabuz zakah, permasalahan terkait tentang zakat. Setelah kita bahas toharo, kemudian bahas sholat dan hal yang berkaitan dengan sholat, masuk dalam hal ini sholat jenazah, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait tentang kitabuz zakah. Sekira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini telah berakhir, dan insyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sebelum memasuki sholat isya bersama. Mungkin ada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya terkait apa yang beliau sampaikan, terkait ada beberapa hal yang beliau sampaikan, mungkin saya berikan kesempatan sebelum melaksanakan sholat isya berjamaah. Bismillah. Ya, kalau berbicara mengenai takziah memang agak sensitif, ya. Karena kalau kita di sini budaya, ya wajar sih di ngomong tinggi. Ya dibawa sedikit acara nikah karena belum hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus
hari ke-7, 40, hari 100. Bahkan yang contohnya kita bilang, saya dapat beberapa kasus sampai berhutang. Belum lagi itu Ustaz, kalau mau dikasih misa kuburnya, Iya. ada caranya juga. Ini luar biasa ini kematian. Potong sapi. Yang jadi masalah adalah ketika yang meninggal itu adalah seorang suami yang meninggalkan seorang istri yang tidak punya pekerjaan, kemudian dibebankan dengan hal-hal yang seperti ini yang tidak ada turunannya, kan kasihan. Yang mudah-mudahan semakin berkembangnya dakwah dan bisa menyadarkan kita bahwa kalau ada tetangga akan meninggal, ternyata kita yang harusnya bawa makanan, bukan kita yang ke rumah duka untuk cari makanan. Alhamdulillah kalau ada kuedos dari tetangga-tetangga. Apa Ustaz? Di sini ada pertanyaan dari TikTok. Pertanyaannya, Ustaz, berdosakah kalau tidak mendoakan suami karena suami sering menyakiti? Bukan tidak istri, bukan. Ya, jamaah TikTokia. Berdoakah bila kita tidak mendoakan suami? Suaminya sudah meninggal atau masih hidup ini? Tapi bilangnya berdosa kalau tidak mendoakan suami karena suami sering menyakiti. Iya. Jika memang seorang suami itu sering zalim terhadap istrinya, ya, sering menyakiti istrinya, tidak menunaikan hak-haknya sebagai suami, ya, tidak melakukan kewajibannya terhadap sebagai suami, maka tidak mengapa kalau seorang istri itu tidak mendoakan, ya, tidak mendoakan, ya. Tapi lebih bagusnya mendoakan suaminya agar diberikan hidayah, dan saya kira itu lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat untuk dirinya. Karena kalau suaminya mendapatkan hidayah, ya, bisa jadi dia bisa berubah dari yang tadinya sering menzalimi istrinya, akhirnya menjadi kasih sayang terhadap istrinya itu luar biasa, ya. Memberikan uang jajan lebih, ya, memberikan iPhone 17 Pro Max, ya. Dibanding tidak mendoakan, daripada tidak mendoakan dan suaminya akan kelakuannya seperti itu terus saja, dan dia tidak punya kuasa juga untuk berpisah dari suaminya, maka lebih baik mendoakan dengan doa yang baik-baik, ya. Tapi jangan didoakan biar suaminya cepat meninggal, ya. Naudzubillah. Itu dibanding tidak mendoakan, sebenarnya tidak masalah. Kalau tidak mendoakan tidak berdosa. Tapi saran lebih baik bila mana dia mendoakan suaminya agar diberikan hidayah. Ya, saya kira itu Allah taala alam. Ya, di sini juga saya sedikit tambahkan, ya. Mengapa diantara para ulama itu memakruhkan, melarang kegiatan-kegiatan misalkan seperti malam ke ini, malam ke ini, malam ke ini. Karena itu adalah mengenang itu artinya bersedih, ya. Orang yang kalau senantiasa bersedih berarti orang yang menghalangi rasa syukur pada dirinya, ya. Menghalangi rasa syukur padanya. Jika dia selalu mengenang kesedihan-kesedihan yang menimpahnya, itu bisa menghalangi dia dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa di titik itu ada ulama yang melarang, ya, melarang kita selalu mengenang ini di hari kesini, karena dia selamanya tidak bersyukur kepada Allah jika dia selalu mengingat kesedihan. Padahal kan yang disyariatkan kita adalah mengingat nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka adapun nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah, maka kenang-kenanglah. Jadi bukan kesedihan yang harus kita kenang, ya. Bukan kesedihan yang harus kita kenang, yang kita kenang, yang ingat-ingat adalah atau kita sebut-sebut adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada satu pertanyaan lagi dari jamaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad. Apa Ustaz, sedikit bertanya terkait apa yang telah Ustaz jelaskan tadi. Mungkin langsung ke inti pertanyaannya. Menurut Ustaz,
upaya atau tindakan yang baiknya kita lakukan ketika berada dalam posisi tersebut, Ustaz? Karena biasanya itu keluarga-keluarga kita dia masih kental dengan budaya tersebut. Ya. Nah, bagaimana baiknya tindakan kita, khususnya seorang pemuda dari sana, Ustaz, yang ingin supaya tadi itu tidak dibiasakan begitu, Ustaz. Mungkin Ya, memang salah satu konsekuensinya itu akan ada tantangan ya, ketika kita bertahan dengan ingin memegang teguh ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada konsekuensinya karena kita akan berhadapan dengan mayoritas masyarakat yang sudah pahamnya terhadap hal tersebut sudah turun menurun. Ya, ya apa yang kita perlu kita lakukan? Yang pertama-tama kita menasihati secara lembut, ya mengingatkan. Kemudian kita bawakan dalil-dalil yang ada ya, karena kadang biasa orang itu akan menerima kalau kita sertakan apa yang menjadi keyakinan kita sertakan dengan dalil ya, dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Biasa kita lihat orang kalau misalkan tidak mau mengadakan acara-acara seperti itu, dia katakan itu seperti kalau kucing yang mati ya. Padahal kan Nabi SAW itu meninggal tidak ada embel-embel seperti ini. Para sahabat juga ketika meninggal tidak ada embel-embel seperti ini ya. Maka kita nasihati ya, kita nasihati sebagaimana apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang kedua tentunya dengan cara yang baik ya. Kemudian dengan cara yang lembut ya, tidak serta-merta kita langsung memvonis ya, jangan memvonis ya. Masyarakat kadang kita tidak menerima kalau kita langsung memvonis. Jadi sedikit demi sedikit. Kemudian setelah itu kita jangan ikut-ikutan ya. Agar orang-orang tahu memang orang ini sikapnya tegas seperti ini sebagaimana apa yang diajarkan oleh agama kita. Memang kalau kita berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW, itu kata Nabi seperti kita memegang bara api ya. Konsekuensinya seperti kita memegang bara api ya. Tapi semoga apa yang kita lakukan itu insyaallah menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Ya, saya kira itu, wallahu taala alam.